Karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau hari ini teman-teman sukses di bidang apapun, mungkin menjadi sosok yang alim, soleh, cerdas, selamat, disukai banyak orang, apapun situasi baik yang teman-teman alami hari ini, yakinlah bahwa itu semata-mata karena pertolongannya Allah, karena keridhoannya Allah, karena kita masuk ke dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau ikuti aku, jangan pula mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, Tsauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia telah berada di ambang kehancuran. Jadi ini Imam Ahmad sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, sebagaimana Imam Malik dulu, sebagaimana Imam Syafi'i kemarin, menyatakan bahwa aku ini manusia biasa, engkau tidak boleh mengikuti aku. Mencontoh mungkin boleh, itu kalau pakai bahasa saya, tapi jangan mengikuti. Yang kita ikuti hanya Allah dan Rasulullah. Ya ini ketawaduan beliau, seperti saya bilang tadi. Nah, harusnya dilanjutkan dengan ketahudirian kita. Jadi, kita ini tidak taklid pada Imam Ahmad, tidak taklid pada Imam Syafi'i, tapi kita mengikuti pandangan Imam Ahmad, mengikuti pandangan Imam Syafi'i tentang Al-Quran dan hadis, karena kita tahu beliau-beliau ini yang lebih ahli, kapasitasnya jauh lebih mumpuni dibandingkan kita. Jadi mereka tawadhu, kita tahu diri. Oke, jadi ini prinsip dari penjelasan beberapa tadi. Mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan sosok alim dan soleh yang seperti apa Imam Ahmad itu. Baik, kita cari hikmah yang lain dari kehidupan Imam Ahmad. Yang paling terkenal, seperti saya bilang tadi, dari Imam Ahmad adalah kesungguhan beliau dalam ilmu. Banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana seriusnya beliau mencari ilmu. Ada satu cerita, satu ketika Imam Ahmad ini, yang sudah tua, yang usianya sudah 70-an, terlihat sedang berjalan, membawa buku, membawa tinta, membuntuti seorang syekh. Terus disapa oleh seseorang, "Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau melakukan hal seperti ini? Padahal engkau sudah menjadi imamnya kaum muslimin." Beliau berkata, "Bersama tempat tinta sampai kuburan." Nah, ini kalimatnya bisa teman-teman jadikan jargonnya untuk semangat belajar. Bersama wadahnya tinta sampai kuburan, berarti semangat belajar yang tidak putus. Kalau bahasanya hadis, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Kata Imam Ahmad dalam salah satu quotes tentang beliau, manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena dalam sehari, seseorang hanya membutuhkan makan minum 1 atau 2 kali saja, sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helaan nafasnya. Oh, ini quotes ini bagus, tapi jangan-jangan kebalikannya kita ya.
Kita setiap detiknya yang dipikir makanan, kalau untuk ilmu sehari 1-2 kali saja. Tapi kalau Imam Ahmad, makan itu kan 1-2 kali saja sehari cukup. Tapi kalau ilmu, setiap helaan nafas. Imam Ahmad ini mengembara kemana-mana mencari ilmu. Dari Baghdad ke Basrah, dari Basrah ke Kufah, dari Kufah ke Hijaz, dari Hijaz ke Yaman. Semua ulama beliau kunjungi bertahun-tahun. Di Hijaz ada cerita beliau ini sampai 5 tahun. Mengejar hadis-hadis. Beliau tidak mencukupkan diri hanya dari kitab atau buku, tapi beliau ingin ketemu langsung dengan ulamanya. Ada cerita, suatu ketika beliau ini bertemu seorang gurunya, Abdur Razak bin Humam. Ini nanti beliau dijadikan guru oleh Imam Ahmad. Ketemu di Mekah. Mestinya Imam Ahmad ini waktu ketemu bisalah mengkonfirmasi hadis-hadis yang ingin beliau konfirmasi, beliau ambil. Tapi tidak, waktu ketemu di Mekah ya beliau menghormati sebagaimana guru dengan murid. Tapi beliau tidak ingin merepotkan gurunya ini dengan pelajaran-pelajaran hadis. Nanti setelah Imam Abdur Razak bin Humam ini pulang ke tempat beliau namanya Son'ah, baru Imam Ahmad nyusul capek-capek ke Son'ah untuk mengambil hadis dari Syekh Abdur Razak bin Humam. Nah, ini menurut saya menunjukkan kesolehan sekaligus keseriusan beliau dalam ilmu. Kok milih jalan yang susah loh Pak? Ya kadang-kadang kalau dalam tradisi keilmuan itu kan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah itu lebih melekat dengan sesuatu yang gampang sekali diperoleh. Yang mudah diperoleh, mudah hilang. Sokbun la yunsa wasahlu yunsa. Yang sulit itu sukar dilupakan. Yang mudah akhirnya juga gampang terlupakan. Oke, ya di samping memang adabnya mencari ilmu, kan tidak mungkin ketemu guru di tengah jalan langsung diajak diskusi. Ya mencari waktu, mencari momen yang tepat, mungkin dengan berkunjung ke rumah beliau diajak ngobrol. Baik, itu di antara adabnya Imam Ahmad dan keseriusan beliau dalam mencari ilmu. Ada lagi cerita yang menurut saya cerita ini menyentuh tentang adab mencari ilmunya dan adab memberikan ilmu. Kalau tadi kan adab mencari ilmu, ini ada cerita adab beliau dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Ada cerita yang disampaikan oleh seorang murid beliau yang namanya Harun bin Abdullah al-Baghdadi. Jadi suatu ketika kata Harun bin Abdullah, saat larut malam pintuku diketuk oleh orang. Ini sudah sepi malam hari, dini hari, pintunya diketuk orang. Terus aku bertanya, siapa? Ada suara lirih dari luar pelan sekali menjawab, Ahmad. Aku menyelidik lagi, Ahmad yang mana? Nama Ahmad kan mestinya ya banyak, nama Ahmad, nama Muhammad. Jadi beliau ini tanya, ini Ahmad yang mana? Nyaris berbisik, ku dengar suara Ibnu Hambal. Ada suara pelan, Ahmad. Ahmad siapa? Bin Hambal. Kaget. Syekh Harun ini, subhanallah, itu guruku. Cepat-cepat dibukakan pintu. Beliau pun masuk, tapi dengan langkah yang berjingkat-jingkat, pelan-pelan. Kemudian dipersilahkan duduk. Beliau juga duduknya pelan-pelan, hati-hati agar kursinya tidak bunyi. Baru kemudian Syekh Harun tanya, wahai guru, ada urusan penting apa sehingga mengunjungiku selarut malam ini? Mengunjungiku di dini hari malam ini.
Beliau tersenyum. Kemudian berkata, "Maafkan aku, wahai Harun," kata beliau lembut dan pelan. "Aku terkenang bahwa engkau masih terjaga kalau malam seperti ini untuk meneliti hadis di waktu semacam ini. Kuberanikan diri untuk datang karena ada yang mengganjal di hatiku sejak siang tadi." Jadi Imam Ahmad ini bilang, "Yo, aku ngerti kebiasaanmu kalau jam-jam segini engkau masih sibuk belajar. Makanya aku datang pelan-pelan karena ada yang mengganjal yang ingin aku sampaikan." Syekh Harun kaget. "Apakah yang ingin disampaikan itu tentang saya, guru? Sampaikanlah, jangan ragu-ragu, akan aku dengarkan." Nah, barulah Imam Ahmad menyampaikan nasihatnya. "Maaf wahai Harun, tadi siang aku lihat engkau sedang mengajar murid-muridmu. Engkau membaca hadis untuk mereka catat. Aku lihat saat itu mereka murid-muridmu ini ada yang tersengat oleh teriknya matahari. Sedangkan engkau teduh dinaungi oleh bayangan pepohonan. Lain kali jangan begitu wahai Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama sebagaimana muridmu duduk." Jadi Imam Ahmad ini mengingatkan, tadi siang aku melihat saat engkau mengajar, engkau mencari tempat yang teduh dinaungi pepohonan sementara banyak muridmu yang tersengat oleh matahari. Lain kali jangan begitu. Kalau memang murid-muridmu kepanasan, ya engkau harus bergabung bersama mereka. Nah, setelah itu Imam Ahmad terus pamit, pelan-pelan lagi pamitnya. Berjingkat-jingkat menutup pintu juga pelan-pelan. Nah, ini Syekh Harun ini betapa takjub. Beliau menangis melihat adab gurunya, akhlaknya yang sangat indah. Kata Syekh Harun, beliau bisa saja menegurku di depan para murid. Toh, murid-murid juga tahu beliau guruku dan berhak untuk itu. Tetapi tidak dilakukannya untuk menjaga wibawaku. Beliau bisa saja datang sore hari, setelah maghrib, setelah isya, kan lebih mudah. Tapi itu tidak dilakukannya demi menjaga rahasia. Dari nasihat-nasihatnya, beliau sangat hafal kebiasaanku yang masih terjaga di larut malam. Beliau datang mengendap-endap pelan-pelan, bicara lembut, berbisik. Semua dilakukan agar keluargaku tidak tahu, agar aku yang adalah seorang ayah dan suami tetap terjaga kehormatannya sebagai imam dan teladan di tengah keluarga. Jadi ini contoh adabnya seorang guru kepada murid. Jadi ingin mengingatkan, menasehati saja dengan cara yang paling tersembunyi, paling halus, paling tidak menyinggung perasaan. Nah, ini di antara contoh mungkin yang bisa kita teladani dari seorang Imam Ahmad. Jadi ya monggo ya kita serap sendiri cerita tadi. Kita sinkronkan dengan kelakuan kita sendiri hari ini. Semoga tidak kita pakai untuk nuding orang yang tidak seperti ini. Kita jadikan bahan introspeksi saja, bukan bahan untuk menyalahkan atau menjatuhkan orang lain. Ya meskipun saya tahu hari ini banyak orang saling menasehatinya dengan cara membongkar aib secara terbuka lewat medsos-medsos. Semoga kita tidak tergolong yang seperti itu. Kalau memang kita merasa bertanggung jawab meluruskan, menasehati, coba kita ambil jalan yang lembut, jalan yang
sebagaimana ditempuh oleh Imam Ahmad tadi. Baik, terus. Nah, itu cerita tentang kepribadian Imam Ahmad bin Hambal. Ada satu cerita lagi, mungkin ini agak berbeda dengan yang tadi. Mungkin bisa juga kita ambil hikmahnya. Kalau ini hikmah yang tidak secara langsung berhubungan dengan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad menjadi saksinya. Jadi suatu ketika, ini cerita dari Imam Ahmad bin Hambal sendiri ini, berarti kita anggap saja ini pelajaran dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bercerita begini, satu hari saya tidak tahu mengapa kok ingin sekali pergi ke Basrah, Irak. Jadi mungkin semacam ilham dari Allah untuk berangkat ke Basrah. Pokoknya dia tiba-tiba ingin sekali ke Basrah. Ya sudah, beliau berangkat ke sana. Sebagaimana kebiasaannya Imam Ahmad yang tidak ingin terkenal dan dikenal, ya beliau berangkat ke Basrah dengan modelnya sendiri, mungkin dengan baju yang sangat sederhana, tidak memamer-mamerkan gaya dan kebiasaannya biar tidak dianggap orang besar, orang soleh. Sampai di Basrah Isya. Beliau ikut sholat di satu masjid. Setelah sholat, karena merasa capek, beliau berniat, wah ini enaknya saya istirahat di masjid ini saja ya. Terus beliau berbaring di masjid itu. Tiba-tiba didatangi oleh pengurus masjid, marbotnya atau takmirnya lah kalau hari ini ya. Melihat Imam Ahmad di situ, disapa, "Syekh, mengapa kok berbaring di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat. Saya ini musafir." Nah, orang yang mengelola masjid, penunggu masjid itu kemudian mengingatkan, tidak boleh tidur di masjid, keluar. Imam Ahmad pun didorong keluar. Sampai di teras masjid, Imam Ahmad berniat, oh kalau gitu saya istirahat di teras masjid ini sudah cukup, tidak harus di dalam masjid. Didatangi lagi oleh marbot tadi, tidak boleh saya, tetap tidak boleh. Di dalam masjid tidak boleh, di luar masjid tidak boleh. Imam Ahmad didorong-dorong sampai ke jalan. Nah, Imam Ahmad kebingungan ini, waduh kalau gitu nginep di mana ini? Tiba-tiba ada yang memanggil beliau, seorang tukang roti yang rumahnya dekat masjid. Orang tua tukang roti ini sejak tadi sudah melihat beliau dan melihat peristiwa ketika beliau didorong-dorong ke jalan oleh marbot masjid. Karena itu dia terus memanggil Imam Ahmad, "Mari Syekh, sampean menginap di tempat saya saja. Saya tidak punya tempat yang luas, tempat saya hanya kecil, tapi monggo kalau mau menginap di tempat saya." Imam Ahmad pun duduk menemani tukang roti ini. Jadi ada kebiasaan yang dilihat oleh Imam Ahmad dari tukang roti ini yang unik. Jadi tukang roti ini sambil mengolah adonan roti, yang keluar dari mulutnya selalu kalimat astagfirullah, istighfar. Kalau pas diajak ngomong oleh Imam Ahmad, ya dijawab ngomong itu. Tapi setelah menjawab, mulutnya terus istighfar lagi, istighfar lagi. Jadi orang ini mendawamkan istighfar. Terus Imam Ahmad bertanya, "Syekh, sudah berapa lama sampean melakukan hal seperti ini, mendawamkan istighfar ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali. Saya menjual roti sudah 30 tahun lebih. Kira-kira sejak itulah saya mendawamkan istighfar ini." Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Ma thamratu fi'luk
apa hasilnya istiqomahmu beristighfar ini? Terus beliau bilang, ya 30 tahun lebih aku istiqomah beristighfar, tidak ada hajat yang saya minta pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta langsung diterima oleh Allah. Imam Ahmad bertanya, semuanya dikabulkan? Orang itu menjelaskan, semuanya dikabulkan. Kecuali satu. Ya, masih ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad penasaran, terus bertanya, apa itu kira-kira yang belum dikabulkan oleh Allah? Aku minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Wah, mendengar itu Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Ternyata, kata Imam Ahmad, yang mendatangkan aku jauh-jauh dari Baghdad sampai ke Basrah ini, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbotnya masjid, itu ternyata istighfarmu, kata Imam Ahmad. Penjual roti itu pun kaget. Allahu Akbar, dia tidak menyangka orang yang diajaknya menginap adalah ulama besar yang selama ini dirindukannya. Oke teman-teman ya, ini saya bawa cerita ini yang langsung dari Imam Ahmad untuk mendorong kita melakukan istiqomah. Bahkan amal baik yang tidak terlalu mewah seperti sholat malam yang terus-terusan atau puasa yang terus-terusan, hanya mendawamkan istighfar saja mengundang keridhoannya Allah. Makanya saya sering pesan untuk tidak berhenti-berhenti istiqomah dalam kebaikan. Pilihlah kebaikan apapun yang tidak terlalu berat, yang tidak membebani hidupmu sampai sebegitunya, tapi lakukan dengan istiqomah. Insya Allah keseriusan kita dalam istiqomah akan mengundang ridhonya Allah. Baik, kita belajar lagi tentang hikmah dari kehidupannya Imam Ahmad. Ada satu cerita lagi yang menurut saya menarik. Ini mungkin cocok dengan beberapa fenomena kita hari ini. Satu ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad. Berkata begini orang ini kepada Imam Ahmad, jadi semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu karena jasamu kepada Islam, jasamu untuk Islam. Nih, orang ini mungkin melihat ulama besar, sumbangan pikirannya, pengabdiannya untuk agama sudah luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Nah, orang ini mungkin bermaksud mendoakan, semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu karena jasamu untuk Islam. Engkau sudah mati-matian mengabdi dan membela Islam. Semoga Allah memberikan pahala. Nah, disampaikan seperti ini kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad marah. Kemudian beliau berkata, memangnya aku ini siapa? Sehingga Allah memberikan pahala kepadaku karena jasaku untuk Islam. Terbalik. Seharusnya doanya begini, semoga Allah memberi balasan kebaikan atau kejayaan kepada Islam karena jasanya Islam untukku. Ini kalau dijelaskan lebih panjang, bukan aku yang menyelamatkan Islam, terbalik, Islam yang menyelamatkan aku. Bukan karena aku Islam ini jaya, tapi Islamlah yang menyelamatkan aku sehingga membuatku sebesar ini. Jadi Imam Ahmad merasa dirinya menjadi orang besar dalam tanda petik seperti saat itu karena jasanya Islam, pertolongannya Allah, bukan karena hasil upayanya sendiri. Nah, ini yang menurut saya mental
di antara mental tawadhu tadi. Jadi mental merasa bahwa, loh aku ini bukan apa-apa kalau tidak ada pertolongannya Allah. Aku ini bukan siapa-siapa kalau aku tidak berada di bawah naungan Islam. Hakikatnya Islamlah yang melindungiku, menunjukkanku jalan yang baik dan benar. Sehingga aku bisa jadi seperti ini. Maka doanya, semoga kejayaan, kemuliaan, kebaikan untuk Islam dan para pemeluknya. Karena jasanya untukku. Karena banyak hal sudah diberikan untukku. Jadi pujiannya tidak pada aku, tapi pada Allah, kepada Islam. Baik, ini ya silahkan dikontekstualkan dengan hidup teman-teman masing-masing hari ini. Karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau hari ini teman-teman sukses di bidang apapun, mungkin menjadi sosok yang alim, soleh, cerdas, selamat, disukai banyak orang, apapun situasi baik yang teman-teman alami hari ini, yakinlah bahwa itu semata-mata karena pertolongannya Allah, karena keridhoannya Allah, karena kita masuk ke dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan sebaliknya. Baik, ini kisah-kisah hikmah sebenarnya dari riwayat-riwayat tentang Imam Ahmad ini masih banyak kisah-kisah. Silahkan teman-teman menggali sendiri. Ada kisah yang saya ingat itu bagaimana Imam Ahmad bisa menakut-nakuti jin hanya dengan sandalnya saja. Cuma ndak saya tulis di slide saya ini. Jadi suatu ketika Khalifah Al-Mutawakkil ini, salah seorang keluarganya ada yang kerasukan jin. Jadi ya wis ngerti sendiri orang yang kerasukan jin seperti apa. Nah, Imam Ahmad kemudian diminta untuk mengobati kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkil ini. Jadi ada utusan datang ke rumahnya Imam Ahmad mengabarkan Sultan memerintahkan beliau untuk membantu menyembuhkan kerabatnya yang kemasukan jin. Saat itu Imam Ahmad langsung berdoa di tempat, memohon pada Allah agar kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkil ini disembuhkan. Setelah berdoa, kemudian Imam Ahmad mengambil sandalnya. Sepasang sandalnya diambil, dititipkan pada utusan tadi. Bawalah 2 sandal ini kepada orang yang kerasukan tadi, taruh di sebelah kepalanya. Kemudian bilang kepada yang kerasukan tadi bahwa Imam Ahmad bin Hambal menyuruhmu untuk pergi. Nah, dibawalah sandal itu kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Dipeganglah sandal ini oleh Khalifah, kemudian ditaruhlah di sebelahnya kerabatnya yang sakit. Khalifah kemudian bilang, keluarlah dari tubuh saudaraku ini. Kalau tidak, Imam Ahmad bin Hambal akan memukulmu dengan sandal ini. Wah, terus jin itu jawab, sungguh aku mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Seandainya Ahmad bin Hambal yang menyuruhku pergi dari Irak, aku pun akan menuruti perintahnya. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka kami akan takut kepadanya. Akhirnya jin tersebut keluar. Ini cerita ya, di slide tidak saya bawa, tapi bagi saya yang penting kalimat yang terakhir tadi. Barang siapa yang patuh kepada Allah, maka makhluk yang lain akan takut kepadanya.